Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. Wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pelaksana pelatihan ada dua orang Master of Training, ada Bu Elia Yuswita di kelas A dan ada Bu Ayi Setiawati di kelas B, serta seluruh fasilitator pelatihan penyelia halal UMK reguler atau untuk SPPG angkatan yang ke-25. Yang saya hormati dan muliakan seluruh peserta pelatihan penyelia halal yang berasal dari SPPG dari seluruh Indonesia, ini saya lihat datanya. Terima kasih pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya mengikuti pelatihan penyelia halal di Halal Institute. Saya yakin istilah penyelia halal itu bagi sebagian dari peserta ini adalah hal yang baru. Karena memang ini adalah profesi yang belum lama. Profesi ini baru ada sekitar tahun 2019. Dan kami merupakan salah satu lembaga pelatihan yang mengawali atau pionir dari eh, profesi ini, penyelia halal. Total hingga saat ini kami sudah melatih lebih dari 13.000 sumber daya manusia di bidang halal. Paling banyak adalah penyelia halal, kemudian ada auditor halal, kemudian ada juru sembelih halal, kemudian beberapa eh, sistem pelatihan di sistem yang kami laksanakan untuk para peserta, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayi Setiawati tentang aturan main dari pelatihan ini. Kenapa ini penting? Karena pelatihan ini itu disusun agar para peserta nantinya setelah lulus itu beneran bisa bekerja sebagai penyelia halal. Penyelia halal itu kalau menurut undang-undang regulasi itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk. Jadi kalau Bapak Ibu berasal dari SPPG, dapur SPPG, maka Bapak Ibu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk yang dibuat di dapur SPPG Bapak Ibu semua. Yang bertanggung jawab pertama kali adalah Bapak Ibu, baik di hadapan hukum negara, karena itu diatur dalam undang-undang, juga tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena profesi ini terkait kehalalan itu bukan hanya urusan negara, tapi awalnya adalah urusan agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Nah, tentu itu adalah tanggung jawab yang berat, maka kemudian kami ingin memastikan bahwa sumber daya yang bertanggung jawab tersebut, yaitu penyelia halal, itu memiliki standar kerja, memiliki kompetensi kerja yang sama di seluruh Indonesia, memiliki tata cara untuk mengelola pekerjaan ini sehingga dapat melaksanakan tugas utamanya bertanggung jawab tadi. Nah, makanya kami menerapkan standar yang cukup ketat untuk pelatihan ini. Tadi disampaikan oleh Bu Ayi bahwa pelatihan ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berpikir bahwa pelatihan ini hanya mendengarkan orang ceramah, lalu pasti lulus dan mendapatkan sertifikat. Ya, Bapak Ibu. Di angkatan-angkatan sebelumnya selalu kami ingatkan, dan memang faktanya tidak semua peserta itu lulus. Ada sebagian yang lulusnya telat atau melalui proses lagi, ada yang bahkan tidak lulus beneran. Nah, saya ingin ceritakan kenapa tidak lulus beneran. Ya karena mengikuti pelatihannya udah nggak benar gitu. Jadi mengikuti pelatihan dengan nggak benar itu tidak jujur, tidak menyiapkan waktunya selama 2 hari ini, masih disambi-sambi melakukan pekerjaan yang lain, artinya nggak fokus gitu. Kami memerlukan Bapak Ibu kooperatif,
dalam pengertian fokus dan menyiapkan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini. Kan Bapak Ibu semuanya membayar gitu. Setelah membayar, ya tentu harus mengikuti pelatihan ini dengan benar. Kalau enggak kan sayang uangnya yang telah dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu semua, hampir semua kasus ketidaklulusan itu karena tidak fokus. Bukan karena tidak mampu, tapi tidak fokus. Nah, pelatihan ini sendiri bukan hanya mendengarkan, gitu. Bukan hanya mendengarkan ceramah, tapi ada tugas. Ada tugas yang, mohon maaf, cukup banyak tugasnya. Dan tugas-tugas itu memang kami setting supaya mendekati tugas sesungguhnya ketika Bapak Ibu menjadi penyelia halal. Jadi tugas-tugas itu kami susun supaya setelah pelatihan ini Bapak Ibu benar-benar bisa mengerjakan tugas seorang penyelia halal. Ada banyak dokumen di situ karena penyelia halal dari namanya saja penyelia itu kan supervisor gitu. Makanya diwajibkan bagi Bapak Ibu untuk bisa menguasai komputer karena urusannya dengan data, dengan dokumen. Jadi maka wajib bisa mengoperasikan komputer. Siapa saja di sini pelatihan ini yang ternyata sama sekali tidak pernah pegang komputer, ya segera melapor ke atasannya dan segera menghubungi admin maupun fasilitatornya untuk diganti peserta lain dari SPPG yang sama. Pernah pada suatu ketika kami menerima peserta yang ternyata bukan dari internal SPPG, tapi orang yang menyuplai ayam ke SPPG. Dan alhamdulillah nggak lulus, Bapak. Karena ibunya itu boro-boro mengoperasikan laptop, lihat komputer aja belum pernah gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, kita juga memastikan supaya pelatihan ini eh, bisa kita kontrol. Maksudnya begini, jangan sampai kejadian, karena ini pernah terjadi, yang ikut si A, yang tercatat namanya di peserta adalah si A, tapi yang ikut di Zoom si B. Dan kami curiga yang mengerjakan eh, tugasnya itu orang lain lagi. Nah, yang kayak begitu jangan dikira kami nggak tahu, gitu loh. Kami nggak tahu, makanya di sini ada fasilitator namanya. Fasilitator itu adalah orang yang membantu Bapak Ibu semua sampai lulus. Satu fasilitator dalam pelatihan ini itu memegang 9 orang peserta dan sudah ada grup kecilnya masing-masing. Saya mohon Bapak Ibu bekerja sama dan kooperatif terhadap fasilitator karena mereka lah yang akan menentukan Bapak Ibu lulus atau enggak. Kalau fasilitator meminta Bapak Ibu tolong tugasnya dikerjakan, dikerjakan. Bapak Ibu tolong tugasnya direvisi karena belum benar, direvisi sampai fasilitator itu bilang ke Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu lulus. Jadi ada yang mengawal, tidak kami biarkan dan apa seolah-olah sudah ikut pelatihan kemudian pasti lulus. Ini kesalahpahaman ini perlu kami ingatkan terus-menerus di awal supaya Bapak Ibu paham aturan main dari pelatihan ini. Yang misalkan dalam 2 hari ini ternyata ada halangan, misalkan saya besok tidak bisa ikut, ya bilang, hari ini bilang supaya satu, kalau memang bisa mundur, karena kita melaksanakan pelatihan ini tiap minggu kita melaksanakan pelatihan. Kalau memang minggu ini nggak bisa, mundur ke pelatihan minggu depan. Atau kalau misalkan tidak mau mundur, ya digantikan peserta lain dari SPPG yang sama, yang waktunya luang. Karena kami berharap semuanya fokus untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, soal attitude itu juga hal yang perlu saya ingatkan lagi, ya, karena eh, profesi ini membutuhkan integritas. Kita, Bapak Ibu ini bekerja sebagai penyelia halal itu bukan hanya melulu urusan dunia. Kalau urusan dunia mah akan, kalaupun ada sanksi atau segala macam itu ada batasnya. Tapi ini juga urusan akhirat, urusan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh anak-anak eh, dalam yang masih bersekolah, anak-anak SD, SMP, SMA mungkin. Nah itu karena itu maka kami berusaha sekuat mungkin supaya
Bapak Ibu selain mengetahui juga terampil bekerja sebagai penyelia halal, juga attitude-nya itu sesuai. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh beberapa mitra yang seolah-olah bisa menggampangkan semua. Saya ingin eh, orang SPPG saya bisa dapat sertifikat penyelia halal tanpa harus ikut pelatihan. Nah, itu kan hal-hal begitu masih ada di negeri ini. Makanya saya ingatkan eh, mengikuti pelatihan ini dengan benar, dengan fokus, dengan disiplin, itu adalah wajib, tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau Anda tidak siap, kasih kesempatan yang siap. Kalau Anda belum siap, silahkan mencari waktu lain, misalkan minggu depan atau minggu depannya lagi, gitu. Nah, pelatihan ini 2 hari, hari ini dan besok, Kamis dan Jumat, dan insya Allah kita semua eh, akan mengikuti ini dengan baik dan benar, dan setelah mengikuti pelatihan ini, setelah dinyatakan lulus, Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal yang diakui oleh negara. Nah, itu mudah-mudahan semua peserta pelatihan ini lulus karena sebagai lembaga pelatihan pasti kami berharap semuanya lulus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan marilah kita sama-sama membuka pelatihan ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu semua, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.